Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fashfa' lana indal karim. Amma ba'du. Pengajian Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah minggu ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin najahi fi nihayatir ruju'u ilallahi fil bidayati. Setengah daripada tanda-tandanya akan bahagia, akan sukses pada akhirnya, yaitu senantiasa kembali kepada Allah pada permulaannya. Ini merupakan kelanjutan dari dawuh musannif dalam pengajian minggu yang lalu. Ma tawaqqafu matalabun anta talibuhu bi rabbika. Apa saja yang kita usahakan, kita perjuangkan dengan senantiasa tawakal, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah bongkokkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menemui jalan buntu. Tidak akan menerima hambatan. Pasti berhasil dengan suksesnya yang diridhoi Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man alamati tahrikin fil nihayatir ruju'u ilallah fil bidayati. Tandanya suatu usaha, suatu perjuangan akan berhasil sukses, yaitu pada permulaan melangkah dalam usaha itu senantiasa pasrah bongkokkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membanggakan atau mengandalkan kepada amal ibadahnya, kepada usahanya, kepada teorinya atau ilmunya, kepada perhitungannya dan sebagainya dan sebagainya. Ini berlaku secara umum dalam segala bidang, baik bidang usul kepada Allah Ta'ala terutama, maupun bidang-bidang lain yang dibutuhkan buat kepentingan hidup. Soal moral maupun material, soal dunia maupun soal akhirat. Ar-ruju ilallah, istilah wahidiyah senantiasa lillah billah, lir rasul bir rasul, dan senantiasa berdp-dp memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak membanggakan amal ibadahnya, tidak membanggakan usaha dan perjuangannya, tidak membanggakan teori dan perhitungan-perhitungan. Barang siapa selalu begitu dalam permulaannya, otomatis akan memperoleh hasil dengan suksesnya. Sebaliknya, barang siapa yang membanggakan amalnya, membanggakan usahanya, akan mengalami kerugian, tapi tidak merasa. Para hadirin hadirat, mari kita melihat diri kita masing-masing. Sudah tepatkah dalam amalan-amalan atau usaha atau perjuangan kita, terutama dalam perjuangan wahidiyah, dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat, kita berusaha sebaik memperbaiki mana-mana yang belum tepat. Barang siapa yang man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang permulaan cemerlang, akan cemerlang pada akhirnya. Cemerlang atau bersinar dengan giat menjalankan amal-amal ibadah yang dengan sungguh-sungguh ikhlas, penuh tawakal, pasrah bongkokkan kepada Allah Subhanahu wa taala, istilah wahidiyah, melaksanakan amal-amal ibadah atau usaha atau kegiatan-kegiatan dengan dijiwai lillah billah li rasul bi rasul. Amal-amal ibadah atau usaha atau perjuangan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang permulaannya bersinar dengan amal-amal seperti itu, akhirnya akan memperoleh sukses yang bersinar, yang gilang gemilang, yaitu usul dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil sowan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat ridhonya. Ya, mudah-mudahan para hadirin kita karunai menjadi orang yang sungguh-sungguh sadar kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar dan menyadarkan umat dan masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Mastauda'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadati dhawahir. Barang yang disimpan di dalam hati dapat jelas dilihat dari lahiriahnya, dari gelagatnya. Kalau orang mentalnya baik, otomatis mempengaruhi kepada sikap dan tindakan lahirnya. Kalau mentalnya buruk, otomatis perbuatannya juga begitu. Pada umumnya begitu. Dan ini logis bisa dimaklumi.
Seperti dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi lamudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Sesungguhnya ada segumpal daging di dalam tubuh yang apabila segumpal daging itu baik, menjadi baik pula lah seluruh tubuh. Dan apabila jelek, menjadi jeleklah seluruh tubuh. Ketahuilah dan ingat-ingatlah yaitu hati. Kalau hati baik, otomatis semua terpengaruh baik. Kalau hati buruk, ya buruk. Di dalam bidang pergaulan atau berkawan, di dalam memilih kawan, dapat diketahui dari lahirnya. Kalau pada lahirnya ada tanda-tanda negatif, otomatis mentalnya tidak baik. Kalau lahirnya ada tanda-tanda baik, batinnya atau mentalnya juga baik, itu sudah umum banyak kita ketahui. Tapi ada yang terbalik. Lahirnya buruk tapi sesungguhnya batinnya baik. Ini mungkin saja ada. Sebab ada apa-apanya. Ada maksud tertentu dari yang bersangkutan. Mungkin juga ada lahirnya baik tapi sesungguhnya batinnya tidak baik. Ini mungkin ada apa-apanya. Ada maksud-maksud tertentu. Ada latar belakang. Dan biasanya keadaan seperti ini tidak lama. Tidak seperti yang pertama tadi, yang dalamnya baik, tetapi lahirnya tidak baik. Ini adalah latar belakangnya. Latar belakang yang menguntungkan, contohnya seperti Nabi Khidir alaihissalam. Ketika hubungan dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir ketika itu pernah memperlihatkan lahirnya seperti kejam, tidak mengenal pri kemanusiaan, membunuh anak tanpa dosa, melubangi perahu tanpa dosa, dan perahu itu haknya orang miskin. Lah ini karena ada latar belakangnya. Latar belakangnya lebih menguntungkan. Tapi jarang sekali yang bisa seperti itu dan terbatas sekali. Tapi bagi yang lahirnya baik dan dalamnya buruk, pasti ada latar belakangnya. Latar belakangnya yang menguntungkan dia yaitu seperti penipuan-penipuan. Syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaih. Jauh sekali perbedaan antara orang yang buat Allah dibuat untuk menunjukkan pada lainnya atau makhluk, dan orang yang membuat makhluk dibuat untuk menunjukkan Allah Khalik. Orang yang memandang Allah sebagai petunjuk menunjukkan pada makhluk. Al-majdzubuna ilaihi humul muradu. Mereka adalah orang yang dikehendaki, yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ahlil suhud. Mereka adalah orang-orang dari ahli suhud atau sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli suhud sama dengan ahli memandang kepada Allah, ahli sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma batidaan wa imma ba'da suluk. Baik pada saat-saat permulaan maupun sudah suluk. Sesudah riyadhah atau mujadah-mujadah. Wahumul arifun, dan mereka adalah orang-orang yang arifun, orang yang sadar kepada Allah. Mereka para muradun atau arifun atau majdubun, tidak memandang sesuatu selain dan hanya kepada Allah. Dan mereka membuat Allah sebagai petunjuk yang menunjukkan kepada makhluk. Itulah yang dimaksud man yastadillu bih. Ada lagi yaitu man yastadillu alaih. Mereka memandang dan mengamati makhluk untuk menunjukkan kepada Khalik. Mereka adalah muridun, orang-orang yang menghendaki usul atau sadar kepada Allah, dan mereka masih dalam menempuh jalan ke arah tujuan usul itu, salikum. Fahlullahi ta'ala ala kismaini muradina wa muridin. Ahlullah atau orang yang baik-baik dibagi menjadi dua, yaitu muradin dan muridin. Muradin yaitu orang-orang yang berkehendak atau berkeinginan, atau dengan istilah muradin majdzubun. Ahlus suhud yaitu orang-orang yang sadar kepada Allah karena dimajdzub atau ditarik, dan salikun yaitu orang-orang yang masih dalam perjalanan kepada sadar Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghendaki sadar kepada Allah Subhanahu wa taala atau muridin atau salikin dalam perjalanan atau perjuangan mereka menuju kesadaran Allah kepada Allah Subhanahu wa taala masih tertutup hatinya, belum mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diketahui hanya makhluk. Mereka masih mengandalkan mujahadahnya, masih menjagakan perjuangannya. Mereka selalu takut atau mengharap selain Khalik, sebab mereka belum tahu kepada Khalik penciptanya. Andai kata mereka sudah tahu, sadar kepada Allah Khaliknya,
tentu mereka tidak menjagakan atau membanggakan usahanya, tidak menjagakan amal-amal perjuangannya, dan mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar selain hanya Allah yang ditakuti dan diharap. Itulah mereka muridun. Orang yang masih berjuang, masih mujahadah, masih usaha di dalam perjalanan sadar kepada Allah. Mereka masih dikuasai, masih dijajahi oleh imperatif nafsunya. Tapi mereka masih dalam usaha membebaskan diri dari imperatif nafsunya dengan minta pertolongan kepada makhluk, yaitu berupa mujahadah dan usaha-usaha lain untuk menghantarkan kepada Allah. Adapun muradun, orang yang dikehendaki atau orang yang ditarik atau orang yang disebut majdzubun, di sini dikatakan wal muraduna wa hum majdzubuna wajahumul haqqu ta'ala biwajhihil karim wa ta'rifu ilaihim fa'arafuhu wa anjabat anhumul a'baru fahum yasta'diluna bihi 'alaiha fi halit tadlihim in jadid wa tigaan aw ba'da sulukihim in kanu min ahlihi. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada mereka itu biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia, dan Allah menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka mengenalnya. Mereka mata hatinya tertutup memandang kepada makhluk, senantiasa mengarah kepada Allah. Mereka membuat Allah untuk menunjukkan adanya makhluk. Jadi berlawanan dengan muridun tadi yang membuat makhluk untuk membuktikan adanya Allah. Mereka muradun dalam yu'ti kulladin haqqin haqqah, membuat Allah sebagai petunjuk bagi mereka untuk menunjukkan kepada makhluk. Ada istilah tadalli dan tarokki. Tadalli artinya turun dan tarokki artinya naik. Mereka muradun atau majdzubun atau arifun ketika turun dari hadratillahi ke maha tinggi ke bawah di tengah-tengah makhluk. Mereka membuat Allah sebagai petunjuk untuk menunjukkan kepada makhluk. Mereka tahu kepada makhluk karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang pertama tadi, yaitu yang belum sadar, mereka tahu kepada Allah karena makhluk. Jadi kebalikan. Adanya makhluk ini menunjukkan pasti adanya penciptanya. Tidak mungkin ada makhluk tidak ada khaliknya. Jadi makhluk dibuat dalil, dibuat bukti yang menunjukkan adanya Allah penciptanya. Ini namanya belum sadar kepada Allah Maha Pencipta segala. Sedangkan yang kedua tadi, muradun, atau orang yang sudah sadar kepada Allah mengatakan adanya jagat seisinya makhluk, semuanya ini sebab Allah. Allah pencipta, otomatis ada ciptaannya, yaitu makhluk semua ini. Para hadirin hadirat, bagaimana keadaan hati kita? Termasuk yang pertamakah atau yang kedua? Terserah hati kita masing-masing. Yang pertama masih dijajah oleh imperatif nafsu, tapi ya ada baiknya sebab mengusaha menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha membebaskan diri dari imperatif nafsu. Yang kedua tadi sudah bebas dari nafsu, sudah Abdullah haqqan, betul-betul hamba Allah. Yang termasa masih Abdul Nafsi, hamba nafsu, terserah di antara kita masuk yang mana. Kita harus ada perhatian. Terus jadi ada orang yang tapi jarang menjadi sadar tanpa berjuang, tanpa usaha, tanpa mujahadah, tahu-tahu dia dijazbu, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. A'dhamun nasi jadban al-inya wal mursalun. Yang paling besar mendapat jazbu tarikan adalah para anbiya dan para mursalun. Ahli salatu wassalam. Tapi itu jarang sekali. Umumnya yang berjuang dengan usaha, dengan mujahadah. Sesungguhnya berjuang atau usaha atau mujahadah itu pun ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarik dengan jalan perjuangan atau usaha atau mujahadah. Ya sama dengan soal lahiriahnya, orang kaya misalnya, pada umumnya dari hasil berjuang usaha, bekerja dengan gigihnya, tapi ya mungkin ada, tapi jarang sekali. Tahu-tahu menjadi orang kaya mendadak. Entah bagaimana jalannya, mungkin mendapat warisan dan lain-lain. Begitu juga soal kesadaran. Walidza qila nihayatus saliki bidayatul majdubi. Maka dikatakan titik penghabisan dari salikin merupakan titik permulaan bagi majdubin. Salik yang sudah sampai ke tingkat bebas dari imperatif nafsunya merupakan titik permulaan bagi dia yang jazbu, ditarik atau dibalik.
Nihayatul madzhubi bidayatul saliki. Artinya orang yang madzhub ditarik tidak melalui jalan usaha. Akhirnya juga akan berjuang usaha dan mujahadah dan lain-lain. Yaitu dalam rangka yu'ti kulladin haqqin haqqah. Dia usaha dan berjuang tapi hatinya senantiasa kepada Allah. Wa warada a'dhamun nasi jadban illa al-i'niya'u wal mursalun. Al-anbiya wal mursalun. Yang paling besar ditariknya adalah para anbiya wal mursalun. Otomatis makin tinggi kedudukannya, makin besar menariknya. Wa dzalika annal mustadilla bihi arafal haqqi li ahlihi fa athbital amra min wujudil asli wal istidalu alaihi min adami wasli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'dul hasil takuna al-atharu iya tusilu ilaihi. Tadi dikatakan ada dua macam orang yang menuju kesadaran kepada Allah. Yang pertama membuat makhluk sebagai dalil kepada Allah. Dan yang kedua menjadikan Allah sebagai petunjuk untuk menunjukkan makhluk. Makhluk yang pertama tadi belum sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk dianggap mampu menunjukkan kepada Khalik. Menganggap makhluk itu ada dan mampu mengantarkan kepada Khalik. Ya maklum, mereka ini masih buta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi yaitu orang yang membuat Khalik sebagai petunjuk terhadap makhluk, dan ini yang benar, yang tepat. Allah itu asli sumber dari segala sumber. Allah itu asli wujud dari segala wujud. Golongan yang kedua ini dapat menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Oleh karena Allah itu sumber asal atau penciptanya atau wujud pertama, maka mereka itu dapat menempatkan Allah pada kedudukan yang sebenarnya. Di tempat yang pertama pula sebagai petunjuk yang menunjukkan segala sesuatu. Orang yang membuat Allah sebagai petunjuk, mereka tahu sesungguhnya barang yang sesungguhnya itu soal yang paling pokok adalah Allah yang punya. Fa'athbatal amra min wujudi aslihi. Fa'athbatal amra min wujudi aslihi. Makhluk dianggap ada karena dari asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sifat itu ada asarnya, ada bekasnya. Ada bekas-bekasnya Khalik, pasti ada makhluknya. Sifat kasih sayang misalnya, pasti ada yang dikasih sayangi. Tapi ada sifat adilnya Tuhan. Adilnya Tuhan otomatis ada objeknya, yaitu yang diadili. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yadlilillahu fala hadiyalah. Al-A'raf ayat 186. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang mampu menunjukkannya. Allah menghancurkan, menyesatkan, ini adalah keadilan Tuhan. Istilah adil bermacam-macam. Adil bermakna menyamaratakan, ada. Tapi ada juga tidak menyamaratakan. Itu justru adil. Misalnya kaum pria dan kaum wanita, kedua-duanya suruh mencangkul di sawah. Ini kan tidak adil namanya. Jadi ada istilahnya menyamaratakan itu adil, tapi justru tidak menyamaratakan itu yang adil. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, menyesatkan seluruhnya, ini adil. Adil itu kebalikan dari zulmu. Az-zulmu wada'u syai'in fi ghairi ahli, ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Kalau adil kebalikan dari zalim. Berarti adil. Itu menampakkan sesuatu pada tempatnya. Allah menyesatkan sebagian hambanya, itu adil karena kepunyaannya. Mau apa saja berhak. Sekalipun memasukkan neraka semua hambanya berhak. Memasukkan surga semua juga berhak. Yang baik dimasukkan neraka, yang berhak, yang jelek dimasukkan surga juga berhak. Karena semua itu adalah miliknya. Tapi kalau kita manusia tidak bisa berbuat seperti itu. Karena kepemilikan kita atas apa yang ada pada diri kita, manusia ini milik majazi, bayangan. Tidak memiliki secara mutlak sebagai mana Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk. Terbatas. Kalau begitu di dalam menggunakan apa-apa yang ada pada manusia terbatas pula. Sekalipun harta benda miliknya sendiri, kalau dihancurkan tanpa ada manfaatnya itu terkecam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak ada manfaatnya, bahkan membahayakan karena Allah mutlak memilikinya, itu tetap adil. Maka yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat adilnya Allah.
sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu hanya akibat dari adilnya Allah taala. Asarnya atau berkasnya sifat qahar Allah taala, sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pokok adalah sifat qaharnya atau sifat jalalnya dan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang sadar, yang ditakuti bukan bekasnya tapi pokoknya, yaitu jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pokok jauh lebih pedas daripada bekas atau asarnya. Neraka jahanam atau neraka yang bagaimanapun dasarnya itu hanya suatu asar atau bekas atau efek daripada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis jauh lebih kuat yang pokok itu dari asarnya. Inilah yang dimakan narul bi'an. Narul bi'an. Neraka dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sadar. Sekalipun sekarang sadar, mungkin pada detik-detik berikutnya sama sekali tidak punya kesadaran, tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak berbuat tidak dapat diganggu gugat. La yus'alu amma yaf'al. Tapi mereka makhluk pasti dimintai pertanggungjawaban. Wahum yus'alun. Segala perbuatannya pasti dimintai pertanggungjawaban. Mau tidak mau. Wal istidlalu alaihi min adamil wasli ilaih. Wal istidlal alaihi min adamil wusul ilaih. Orang yang membuat makhluk dibuat sebagai dalil atau petunjuk atau pengantar kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena ia belum usul, belum sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu membuat lainnya Allah seperti amal-amal ibadah, mujahadah dan lain-lain, usaha untuk supaya tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah ada baiknya karena mau usaha dan berjuang ke arah itu. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa tahu dirinya, tahu akan Tuhannya. Ini namanya badannya sendiri dibuat penghantar kepada Tuhannya karena belum sadar. Tapi orang yang sudah sadar mengatakan man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa yang tahu akan Tuhannya, otomatis dia tahu akan dirinya, tahu kedudukan dirinya. Jadi yang belum sadar punya pedoman man arafa nafsahu arafa rabbahu, dari bawah ke atas. Orang yang sudah sadar man arafa nafsahu arafa rabbahu, dari atas ke bawah. Yang pertama tadi taroki dan yang kedua tadalli. Tapi yaitu kedua-duanya baik, semua ditinjau dari satu segi. Sekalipun pertama tadi belum sadar tapi dia mau usaha, mau berjuang. Yang paling celaka yaitu tidak sadar dan tidak mau berjuang atau gelonjong, sesat. Di antara kita di mana letaknya itu terserah kita masing-masing. Mari tapi kita harus sekuat mungkin minim berjuang untuk menjadi orang yang sadar dan dapat menyadarkan orang lain. Yang mudah-mudahan para hadirin hadirat, yang mudah-mudahan pengajian pagi ini benar-benar diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Terus jadi ada orang yang sadar, kamilun, tapi tidak ada kemampuan untuk menyadarkan orang lain. Dia mampu sowan audiensi kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mampu mengajak kawan-kawannya atau orang lain. Ada lagi al-kamilun wal mukammilun atau al-wasilun wal musilun. Mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyadarkan orang lain. Mereka sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan orang lain wusul atau mengusulkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengusulkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala yang mengusulkan, tapi sesungguhnya kita semua diberi kemampuan untuk mengusulkan itu. Soal akhirnya kaya atau miskin itu soal yang masih gaib. Tapi kita mampu bekerja dan usaha, istilah ekonomi, mampu ada dan ada modalnya dan ada tenaganya. Pokoknya ada syarat-syarat yang diperlukan. Adapun nanti bisa jadi atau tidak itu wallahu a'lam. Tapi kita harus yakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalannya. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kepadaku, pasti aku menjabahi. Mohon dengan bahasa lisan dan bahasa keadaan. Keadaan giat berjuang dan memenuhi syarat.
Sedikit lagi dalam kitab-kitab aqaid seperti Kifayatul Awam dan lain-lain, di sana ada istilah dalil. Dalil yang dimaksud di sana dan di sini yang baru kita bahas tadi ada berlainan. Dalil yang dimaksud dalam kitab-kitab seperti adalah secara akli, secara akal, secara logika, secara mantikiyah. Apa dalil atau bukti bahwa Tuhan itu ada? Dalilnya itu adanya makhluk. Artinya mungkinnya adanya makhluk bukan hanya gelegernya ada makhluk, sekalipun makhluk tidak ada, tapi mungkin makhluk terjadi, dijadikan. Lah ini menjadi dalilnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, Tuhan Maha Pencipta. Jadi bukan gelegernya jagat ini, adanya jagat ini, tapi kemungkinannya gelegernya jagat ini. Kemungkinan wujud jagatnya ini, kalau seandainya jagat ini tidak ada, kemungkinannya itu menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Seseorang penjahit sekalipun tidak ada hasil jahitannya, tapi dia ada kemampuan menjahit, jadi kemungkinan jagat ini diwujudkan menjadi tanda atau menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adapun dalil yang dimasukkan dalam pengajian ini, misalnya sekarang melihat tembok. Temboknya yang kelihatan lebih dahulu, bukan Tuhannya. Ini yang dimaksud dalam pengajian ini. Tahu tembok baru sadar kepada Tuhan. Itu yang dimasukkan membuat dalil makhluk untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu, lalu kita termasuk yang mana? Mari ambil perhatian sebanyak-banyaknya para hadirin. Tapi ya mungkin dalam tahap permulaan tahu tembok, ya tembok lebih dahulu yang merangsang datang dalam hatinya, tapi kemudian sadar billah. Dalam tahap pertama dalam latihan ya begitu. Ya insya Allah lama-lama menjadi makalah, menjadi terampil begitu melihat makhluk terus langsung billah. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wallahu a'lamu ala kulli syai'in qadir bi fadlillati wa rahmatihi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan minal wasilin wal musilin wa minal wasilati wal musilat wa minal kamilin wal mukammilin wa minal kamilat wal mukallimat. Ya mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan dijadikan manusia yang sempurna dan dapat menyempurnakan orang lain. Mudah-mudahan di samping usaha para hadirin hadirat, kira-kiranya cukup sekian, dan sekarang waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustaz. Demikianlah pengajian minggu ke-15. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasyafa'a wa talbiyah wa minal ghausi hada zaman an-nadra wa baraka wal karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.